Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa LTV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami dalam kabar sekolah. Pemirsa LTV, pada hari ini Jumat 12 Mei 2023, SMA Negeri 1 Lengayang melaksanakan kegiatan IHT atau In-House Training dalam rangka penyusunan KSOP SMA Negeri 1 Lengayang untuk periode tahun 2023 dan 2024. Acara yang digelar di Auditorium SMA Negeri 1 Lengayang dimulai dengan pembukaan dari protokol dan disusul dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Wakil Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas seluruh untayan nikmat rahmatnya limpahkan kepada kita bersama. Pagi ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan, nikmat umur untuk dapat hadir di dalam ruangan ini untuk melanjutkan tugas kita, tugas negara, untuk melaksanakan tugas rutin kita tiap hari. Insya Allah hari ini kita pakai untuk IHT penyusunan KSOP 2023-2024. Baiklah pemirsa, kita dengarkan pengajian pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Wakil Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka sayyadasaka rabbuka maqaman mahmuda. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم. Pemirsa LTV, baiklah kita dengarkan nyanyian lagu Indonesia Raya dan himne Aku Pelajar Pancasila. Marilah kita
Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Pemirsa LTV, baiklah kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMA 1 Lengayang, Bapak Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormati Bapak Kacapin wilayah 7, dalam hal ini Bapak Muslim Arif SPDI, alhamdulillah telah hadir bersama kita. Kemudian Ibu pengawas binaan kita yaitu Bu Jen juga telah hadir bersama-sama kita. Kemudian Ketua Komite SMA Negeri 1 Lengayang, dalam hal ini beliau Bapak Pirin, selamat datang Pak. Dan Bapak Ibu unsur pimpinan dan Bapak Ibu majelis guru yang berbahagia, kembali kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, di mana di pagi hari yang cerah ini kita kembali dapat hadir bersama-sama di sekolah yang kita cintai ini, yaitu Kampus Hijau SMA Negeri 1 Lengayang, dengan suatu agenda yaitu penyusunan dokumen KTSP atau KSOP atau kurikulum merdeka untuk sekolah. Kita berharap mudah-mudahan mulai dari perencanaan sampai hari ini selesai dengan tetap Bapak Ibu bersemangat bekerja dan diawali dengan mendengar penyampaian materi oleh pengawas binaan kita nanti. Kemudian kita berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Mudah-mudahan kita tetap diakui sebagai umat beliau sampai di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama kepada Bapak Kacapin, barangkali ini adalah awal beliau bersama-sama dengan kita ketika beliau menjabat sebagai Kacapin wilayah 7. Mudah-mudahan beliau mempunyai nilai yang positif untuk sekolah kita. Di Bapak dan Ibu, seperti yang kita lihat kehadiran kita di ruangan ini barangkali cukup komplit dan sesuai dengan tuntutan penyusunan sebuah kurikulum. Artinya sudah dihadiri oleh Bapak Kacapin, Bapak Ketua Komite dan juga Ibu pengawas binaan sekolah kita, dengan satu tujuan, yaitu penyusunan KOSP. Ya, karena kurikulum ini baru, barangkali semua kita juga belum lagi pasif Pak Kacapin, mohon maaf ya. Karena memang inilah ya salah satu ciri daripada bangsa Indonesia,
itu kurikulumnya tetap dinamis, mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan manusianya. Perkembangan manusianya yang ditandai dengan perkembangan ilmu dan teknologinya. Jadi ilmu dan teknologi itu lahirnya dari SDM-nya. Ya, makanya kurikulum ya, suka tidak suka tentu menyesuaikan terhadap perkembangan itu. Karena bicara dengan pendidikan, maka identiknya kurikulum. Ya, itu konsepnya. Karena kurikulum ini menggiring kepada PBM yang kita inginkan. Dan di sana juga akan ada gambaran yang akan kita laksanakan berupa kegiatan baik intra maupun ekstra. Jadi itu adalah acuan kita. Nah, kita berharap dengan kehadiran kita pada hari ini, kita, mohon maaf Pak Kacabdin, kita sengaja mengambil waktu PBM efektif ini. Nah, tapi karena ini adalah perencanaan, tentu PBM kita usahakan darat. Jadi anak kita liburnya bukan libur murni begitu saja, tetapi tentu kita siasati dengan tugas-tugas yang sesuai dengan mapel Bapak Ibu masing-masing. Artinya tidak mengurangi anak kita belajar. Karena belajar itu bisa saja di mana-mana. Ya. Ini juga bahagian daripada kurikulum yang sedang dan akan kita bicarakan ini. Jadi kurikulum Merdeka dari 25 sekolah, Bu ya, SMA Negeri 1 Lengayang adalah salah satu sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka sifatnya mandiri. Ya, kita beranikan diri untuk itu, karena walau bagaimanapun kita adalah pelayan pendidikan. Nah, kalau pelayan pendidikan tentu kita memberikan yang terbaik kepada masyarakat kita sesuai dengan tuntutan zamannya. Pemirsa LTV, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Komite SMA Negeri 1 Lengayang, Bapak Pirin S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmat dan hidayahnya sehingga bisa hadir di aula SMA Negeri 1 Lengayang. Kemudian selawat beriringan salam juga diperuntukkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah contoh tauladan yang uswatun hasanah. Beliau adalah contoh tauladan yang diakui oleh lawan dan kawan, sehingga sampai saat ini kita masih tetap mengikuti ajaran yang beliau bawa oleh Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita betul-betul bersama dan dibela hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Kacabdin wilayah 7 perwakilan Kabupaten Selatan, kemudian Ibu pengawas, kemudian Pak Kepala SMA Negeri 1 Lengayang beserta wakil-wakil dan umumnya seluruh majelis juru yang hadir pada kesempatan ini.
Pertama sekali, marilah kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Tadi kami mendengar dan menyikapi apa-apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah kita menyangkut tentang meningkatkan mutu pendidikan SMA Negeri 1 Layang. Sekarang terjadi perubahan, artinya dari kurikulum yang lama berubah menjadi kurikulum Merdeka Mandiri berubah. Coba Bapak Ibu bayangkan, setiap ada perubahan pasti akan ada masalah yang baru. Apalagi dari moto tadi, kurikulum Merdeka Mandiri berubah. Kalau mandiri, kalau kita terjemahkan, artinya betul-betul mampu berdiri sendiri. Kemudian berubah ini betul-betul ada perubahan dari yang lama ke yang baru. Kalau masih tetap seperti itu juga, berarti namanya terjadi pemudahan. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Kami yakin dan percaya apa yang direncanakan oleh bapak-bapak kita yang di atas itu pasti tujuan yang terbaik untuk kita. Tetapi dari kenyataannya tadi pernah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, tentu yang dituntut adalah SDM. Tadi Kepala Sekolah sampaikan sekolah kita punya SDM yang negeri guru 27 orang, kemudian ASNP 3 4 orang, GTT 20 orang. Dari ASNP 3K nasibnya kemarin sama dengan yang 20 orang itu, karena keberuntungan mereka berubah menjadi ASN P3K. Kami di sini menyikapi selaku wakil orang tua wali murid, tentu yang terpikir, yang terunik-unik di pikiran kami, karena di sini ada 2 orang, pertama KCD, kemudian Ibu Tunau. Kalau kami latar belakang kehidupan sehari itu wira swasta, tentang pendidikan barangkali sangat minim sekali. Kalaupun ada pendidikan, udah lama dari 83, sekarang udah berapa tahun mencoba di SMA juga. Jadi untuk itu kami karena dipercaya oleh orang tua wali murid dan sekolah untuk menjadi komite, sehingga merasa bertanggung jawab mumpung sekarang ada. Artinya kenapa kami sampaikan seperti itu? Kalau kita punya cita-cita atau punya keinginan yang lebih baik, saya yakin dan percaya tentu sarana dan prasarana itu harus lebih baik dahulu. Salah satu contoh, kalau memang SDM kita itu masih ada perbedaan-perbedaan, mari kita beri mereka itu, mungkin ditambah SDM-nya, mungkin diadakan pelatihan-pelatihan, diadakan pembinaan-pembinaan, sehingga mereka itu betul-betul mampu untuk menjalani kurikulum Merdeka Mandiri Maju. Narasumber IHT SMA Negeri 1 Layang, Dr. Yuni Cendrikawati, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan IHT ini sangat penting dalam penyusunan KSOP SMA Negeri 1 Layang. Dan Dr. Yuni Cendrikawati juga sangat mengapresiasi penyampaian dari Ketua Komite SMA Negeri 1 Layang, Bapak Pirindes. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kita kepada Yang Maha Kuasa karena atas berkah rahmat-Nya serta karunia-Nya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka penyusunan KSP SMA 1 Layang tahun ajaran 2023-2024.
Semoga kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Bapak Muslim SPDI. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Komite SMA 1 Ngayang, Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Ngayang, kemudian Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan teristimewa kepada Bapak Ibu peserta workshop WSP SMA 1 Ngayang yang berbahagia pada kesempatan ini. Baiklah Bapak Ibu, menyambut dari sambutan Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ketua Komite, di mana pada hari ini kita melaksanakan kegiatan workshop penyusunan KOSP untuk tahun pelajaran 2023-2024 SMA 1 Ngayang, yang mana nanti akan dijadikan sebagai panduan atau arah bagi SMA 1 Ngayang dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran untuk 1 tahun pelajaran ke depannya. Untuk Bapak Ibu ketahui, prinsip-prinsip dalam penyusunan KOSP ini salah satunya yaitu melibatkan pejabat yang berkepentingan. Alhamdulillah untuk SMA 1 Ngayang sudah diikuti prosedur yang berlaku. Kita sudah menghadirkan Bapak Ketua Komite, sudah menghadirkan Bapak Kecapdim. Jadi nanti tadi sudah kita dengar bersama kira-kira apa harapan dan tujuan dari Bapak Komite yang sudah kita dengar bersama. Jadi itulah nanti dasar atau landasan kita nanti dalam penyusunan KOSP kita, mulai dari perancangan visi dari SMA kita ini nanti ke depannya seperti apa, mau seperti apa kita bawa SMA kita ini ke depannya. Harapan yang kita tuangkan tentu selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi kemudian Bapak Ibu semuanya juga kami libatkan, karena dari bahasa-bahasa yang selama ini yang kita dengar dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, bahwa KOSP ini adalah milik wakil kurikulum atau milik daripada kepala sekolah. Misalnya yang menyusun KOSP ini hanyalah wakil kurikulum, atau bahkan ada juga satu pendidikan yang mempercayakan kepada operator dalam penyusunan KOSP ini. Sementara KOSP ini merupakan ruh bagi sekolah dalam rangka penyelenggaraan pendidikannya, itu 1 tahun pelajaran. Jadi kami berharap sebagai pengawas pembina nanti Bapak Ibu dilibatkan semuanya dalam penyusunan KOSP, karena sekolah membuka diri dalam kembangkan kemampuan Bapak-Bapak Ibu. Karena Bapak-Bapak Ibu ini memiliki potensi yang sangat luar biasa yang perlu kami kembangkan. Jadi marilah kita bersama-sama bersinergi, bergerak. Apalagi sekarang kurikulum kita adalah kurikulum merdeka, sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ketua Komite. Kita dari 19 sekolah yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan itu merupakan salah satu sekolah pelaksana IKM mandiri. Jadi Bapak Kepala Sekolah kita memberikan apresiasi kepada beliau, di mana beliau berani mendaftarkan diri di tahun pelajaran 2022-2023 kemarin, itu untuk implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Padahal pelaksananya hampir sama dengan sekolah penggerak Bapak Ibu. Jadi perlu kami laporkan kepada Bapak Kecapdim untuk SMA 1 Ngayang, walaupun dia adalah IKM mandiri, karena kami juga merupakan pengawas pembina di sekolah penggerak di tempat Bapak Sarudin, yaitu SMA 1 Tanjung Soal. Namun alhamdulillah semua kegiatan-kegiatan yang ada di SMA 1 Ngayang hampir sama, bahkan sama kegiatannya dan prosedurnya dengan SMA 1 Tanjung Soal. Jadi sebetulnya perbedaan antara sekolah penggerak dengan sekolah IKM mandiri ini tidak ada. Cuma perbedaannya kalau sekolah penggerak ada pendampingan dari Kemendikbud selama 3 tahun, mulai dari pendampingan secara materi maupun pendampingan secara material, Bapak Ibu. Nah,
Dia sebagai pengawas bina mengajukan jempol untuk SMA Setulngaya. Berani mengambil semua kebijakan. Tidak seperti masih ada ya di SMA di Pesisir Selatan di tempat sekolah yang belum berani mengambil gerakan seperti SMA Setulngaya. Jadi mudah-mudahan kedepannya SMA Setulngaya bisa bersinergi dengan sekolah-sekolah tidak hanya di Kabupaten Pesisir Selatan dan juga provinsi maupun nasional dalam rangka mewujudkan pelajar Pancasila yang kompeten, Bapak Ibu ya. Jadi di sini dasar daripada kita menyusun OSP ini adalah profil pelajar Pancasila itu, yang sudah Bapak Ibu nyanyikan di awal tadi itu. Bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa hidup di dalam diri kita dan juga dalam diri kita sebagai pendidik. Nah, jadi mungkin kami sebagai pengawas bina nanti memohon kepada Bapak Kabin untuk memberikan arahan dan juga untuk membuka kegiatan KSP kita untuk tahun pelajaran 2023-2024 ini, sehingga nanti kedepannya betul-betul KSP ini bermakna bagi sekolah kita maupun bagi semua warga sekolah, sehingga nanti ini akan kita jadikan arah atau kita jadikan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan kita baik dari segi akademik maupun non-akademik. Pemirsa LTP, marilah kita dengarkan arahan dari Kacabdin Wilayah 7 Provinsi Sumatera Barat, Bapak Muslim Arif, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlayar ke Pulau Penyengat, jangan lupa ke Pulau Semati. Kalau salam tidak dijawab dengan semangat, terpaksa diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bantu Cik Ibu, kalau masak pakai daun salam lebih enak pakai daun pik, pakai buah kemehi. Terima kasih sudah menjawab salam. Yang menjawab salam murah rezeki. Ikan sepat, ikan lele, biar cepat tidak bertele-tele. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Lengayang, Bapak Dr. Andes Samsuir, beliau salah satu kepala sekolah senior dari 25 kepala sekolah di Selatan SMA. Beliau termasuk yang tinggal yang senior lagi. Nah, ada Pak Herman juga. Kemudian luar biasa pengalaman beliau, lebih kurang lebih 10 tahun, berapa tahun enggak di sekolah, hampir balik tahun. Luar biasa Bu pengalaman beliau. Tentu beliau salah satu guru ambo ketika beliau ke sekolah, hampir bertanya ya Bu, mohon izin Pak, tidak tinggi seketik gini Bu, bukan jabatan amanah, tapi tetap beliau kita bawa diskusi Bu. Walaupun amanah jabatan itu kita diberikan yang berbeda, tentu siapapun kita ajak untuk berdiskusi untuk mengembangkan pendidikan ini. Kemudian yang sama-sama hormati Bapak Ketua Komite, luar biasa sambutan dari beliau, luar biasa kiprah beliau untuk SMA ini. Mohon sekolah ini Pak dikawal dan dibantu kepala sekolah beserta guru yang ada di sini untuk anak-anak kita, untuk keponakan kita. Mudah-mudahan kita bisa menciptakan generasi-generasi yang unggul, generasi yang tangguh intelektualnya, tangguh iman dan takwanya. Ini yang harus kita kembangkan. Kemudian yang sama-sama hormati Ibu Dr. Cendrawati, beliau pengawas yang luar biasa. Beruntung Pesisir Selatan ada pengawas seperti beliau itu, karena satu-satunya pengawas yang masuk PPK Pesisir Selatan beliau. Tim pengembangan kurikulum Provinsi Sumatera Barat, jumlahnya berapa orang Bu?
20 orang itu se-Sumatera Barat, ada unsur dinas, ada unsur pendidikan, ada unsur pengawas, ada dari LPMP juga, ada dari pemerhati juga. Dan itu tidak mudah seleksinya begitu. Beliau salah satunya tim TPK itu. Dan beliau juga, kasih aplaus juga beliau, pengawas sebagai fasilitator daerah di Sumatera Barat. Fasilitator nasional itu ya? Masa ambil yang tahu. Fasilitator nasional. Iya. Sekolah penggerak di Sumatera Barat itu yang dari pengawas Ibu satu ya. Yang lain itu dari dosen dari perguruan tinggi Pak Ibu. Maka kita ketika ada beliau di selatan ini, kita manfaatkan beliau. Kita gunakan energi beliau. Mudah-mudahan beliau sangat komitmen, kita sangat tahu sekali dengan karakter beliau. Mulai yang jadi wakil ketua Bersama Tiga Painan, jadi guru di sana, kemudian beliau jadi pengawas, terus kita ajak beliau bangun komunikasi bagaimana mengembangkan SMA 3 Painan. Termasuk Ambo di SMA 2 anak pesisir. Beliau juga pengawas pembina. Dan beliau kita ajak terus apapun bentuknya. Pada tiap sekali suatu kita diskusi beliau. Jadi mudah-mudahan Pak Ibu dengan kolaborasi itu kita ikut serta semuanya kita lebih enak, akan nyaman, akan ringan beban kita. Jadi Ibu Jen mohon bantu SMA kita bukan hanya SMA 1 dengan saya, tapi semua SMA dan SMK yang ada di selatan. Baik kita bersama-sama mengembangkan pendidikan ini. Pemirsa LTP, demikianlah kebersamaan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.